semuanya, salam dan bahagia. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Muhammad Mahfud, Faktori Sutendi, Anissa Nur, Vina Febrianti akan mempresentasikan hasil laporan praktikum kami yang berjudul Penerapan Manajemen pada Pemasaran Jeruk RGL di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Yang menjadi alasan mengapa kami mengambil judul ini karena di dalam usaha yang dilaksanakan sekarang ini merupakan kompetisi persaingan dengan memberikan strategi pemasaran yang dijalankan usaha. Strategi pemasaran menurut Chandra tahun 2002 merupakan suatu rencana kegiatan perusahaan berbagai aktivitas atau program pemasaran terhadap permintaan produk di pasar. Manajemen pemasaran terbagi beberapa macam, yaitu seperti bauran pemasaran 7P, margin pemasaran, serta saluran pemasaran. Pemasaran sangat penting untuk UKM atau usaha kecil menengah dengan menggunakan strategi pemasaran, salah satunya pada pemasaran jeruk RGL. Tujuan dari laporan ini untuk mengetahui saluran pemasaran jeruk RGL, untuk mengetahui margin pemasaran jeruk RGL, serta mengetahui bauran pemasaran 7P. Dalam pemasaran adalah serangkaian organisasi yang tergantung yang terlibat dalam proses pembuatan produk dan jasa yang berguna untuk dipakai atau dikonsumsi. Saluran pemasaran ada yang berbentuk sederhana dan rumit. Hal ini dapat dilihat dari jenis komoditi, lembaga pemasaran, dan struktur pasar. Saluran pemasaran atau saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang terkait dalam semua kegiatan yang digunakan dalam menyalurkan produk dan status pemiliknya ke produsen ke konsumen. Yang kedua ini margin pemasaran. Menurut Iklot, margin pemasaran adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyatakan perbedaannya harga yang dibayar kepada penjual pertama dan harga yang dibayar oleh pembeli akhir. Biaya pemasaran akan semakin tinggi jika banyak pemasaran yang dilakukan lembaga pemasaran terhadap suatu produk sebelum sampai ke konsumen akhir. Semakin tinggi kualitas dari suatu produk yang diinginkan konsumen, maka akan semakin meningkat biaya pemasarannya. Perbedaan harga di masing-masing lembaga pemasaran sangat bervariasi tergantung pada tinggi keuntungan yang diambil masing-masing lembaga pemasaran. Keuntungan pemasaran atau marketing margin merupakan selisih harga. Saluran distribusi ternyata memiliki berbagai jenis yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu produsen ke konsumen, produsen pengecer ke konsumen, produsen ke pedagang besar, ke pengecer, kemudian ke konsumen. Kemudian ada produsen agen ke pengecer, kemudian ke konsumen. Yang terakhir itu produsen ke agen, kemudian pedagang besar, lalu ke pengecer, dan terakhir itu konsumen. Bauran pemasaran atau marketing mix merupakan salah satu istilah yang digunakan dalam dunia bisnis. Strategi ini sangat berguna untuk menghadapi situasi saat ini di mana persaingan semakin ketat. Awal konsep bauran pemasaran dikenal dengan istilah 4P. Kemudian dari pakar marketing menambahkan bauran pemasaran dalam bisnis jasa menjadi 7P. Yang pertama itu produk di sini yang dijual oleh perusahaan berbentuk barang atau jasa. Yang kedua yaitu harga. Harga merupakan untuk menentukan uang yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Yang seterusnya konsep 7P yaitu tempat, di mana lokasi untuk proses jual beli produk atau jasa. Tempat merupakan suatu yang benar-benar harus diperhatikan. Yang selanjutnya itu promosi. Tujuan promosi supaya konsumen mengenal produk yang ditawarkan oleh perusahaan dan tertarik untuk mencoba membeli.
yaitu proses. Proses merupakan gabungan dari keseluruhan aktivitas mulai dari prosedur, jadwal pekerjaan, dan aktivitas mekanisme serta hal-hal rutin lainnya. Yang selanjutnya yaitu people atau orang. Yang dimaksud adalah bukan hanya konsumen, namun seluruh SDM yang terlibat termasuk pekerja hingga tim bisnis. Yang terakhir itu ialah konsep 7P, bukti fisik, yaitu semua perangkat yang digunakan untuk pendukung berjalannya bisnis. Untuk bisnis skala besar, sudah pasti makanya membutuhkan perangkat juga. Pembahasan laporan kami yaitu yang pertama saluran pemasaran. Saluran pemasaran terdapat 4, yaitu pertama pemasaran secara langsung, kedua tingkat 1 yaitu dari petani jeruk ke pedagang pengecer dari dalam desa lalu baru ke konsumen, serta petani jeruk ke pedagang pengecer lalu luar desa lalu ke konsumen. Yang ketiga ada saluran tingkat 2 yang meliputi petani jeruk dijual ke pedagang pengepul dari dalam desa lalu dilanjutkan ke pedagang pengecer dari luar desa baru ke konsumen, dan petani jeruk menjual ke pedagang pengepul dari luar desa lalu dijual lagi ke pedagang pengecer dari luar desa kemudian baru ke konsumen. Yang keempat ada saluran tingkat 3 yang meliputi petani jeruk dijual ke pedagang pengepul dari dalam desa lalu ke pedagang pengepul dari luar desa ke pedagang pengepul dari luar desa kemudian baru dijual ke konsumen. Yang kedua ada pembahasan mengenai margin pemasaran. Margin pemasaran petani pada saluran 2 tingkat dengan nilai 40%, sedangkan pada saluran pemasaran 3 tingkat mendapatkan nilai sebesar 3,33%. Dari perhitungan pemasaran jeruk RGL di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, margin yang sudah diterima petani lebih rendah daripada pedagang, yaitu berturut sebesar 45,45% dan 54,55%. Selain margin dan saluran pemasaran, ada juga bauran pemasaran 7B. Yuk kita bahas yang pertama, produk. Produk yang dijual di Kabupaten Rejang Lebong adalah jeruk jenis RGL. Kedua, harga. Harga rata-rata jeruk adalah 10.000 per kilogram, merupakan harga buah tanpa disortir. Petani juga menjual jeruk yang disortir dengan harga yang lebih tinggi, yaitu 15.000 dengan ukuran 3-4 buah per kilo. Ketiga, ada promosi. Promosi yang dilakukan dengan menjual produk buah yang segar dan adanya harga murah dengan buah tanpa dipilih atau disortir. Keempat, ada tempat, yaitu pasar jeruk RGL menjual di Kabupaten Rejang Lebong terdapat di dalam maupun di luar provinsi. Pemasaran ke luar provinsi seperti Jakarta, Bogor, Jambi, Pekanbaru. Yang kelima, ada orang. Pelaku pasar jeruk di Kabupaten Rejang Lebong terdiri atas petani sebagai produsen, pedagang pengecer dari dalam desa, pedagang pengumpul dari dalam desa, pedagang pengumpul dari luar desa, pedagang pengecer dari luar desa, dan konsumen. Keenam, ada proses. Petani jeruk menyediakan buah jeruk segar dan dijual secara bebas, lalu dijual ke pedagang pengecer dalam desa, ke pedagang langsung, baru ke konsumen. Selain itu, pedagang pengumpul dari dalam desa, buah akan dijual ke pedagang pengumpul dari luar desa. Pedagang pengumpul luar desa menjual buah ke pedagang pengecer dari luar desa. Pedagang pengecer dari luar desa akan membeli buah jeruk dari semua pedagang. Yang ketujuh, yang terakhir ada pendukung fisik. Pada pemasaran jeruk RGL menyediakan jasa untuk membayar buah tidak 100%. Pada pembahasan di atas disimpulkan bahwa saluran pemasaran jeruk RGL di Kabupaten Rejang Lebong yang terbagi 4 saluran pemasaran. Margin pada saluran pemasaran tingkat 1 12.000 per kilo, saluran tingkat 2 15.000 per kilo, dan saluran tingkat 3 20.000 per kilo. Untuk bauran pemasaran jeruk RGL di Kabupaten Rejang Lebong, produk yang dijual jeruk jenis RGL. Harga rata-rata jeruk ialah 10.000 per kilo. Promosi yang dilakukan dengan menjual produk buah yang segar dengan harga murah. Jeruk RGL dijual di Kabupaten Rejang Lebong, terdapat di dalam maupun di luar provinsi. Pelaku pada jeruk yaitu petani sebagai produsen, pedagang pengecer dari dalam desa dan luar desa, pedagang pengumpul dari dalam desa dan luar desa, dan konsumen. Proses yang dilakukan pemasaran jeruk dari petani menyediakan buah jeruk segar dan dijual secara bebas, lalu dijual ke pengecer, pengepul, serta konsumen. Pada pemasaran jeruk RGL menyediakan jasa untuk membayar buah tidak 100%. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam.